Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma penggantian least frequently used atau LFU ya. Jadi kalau LRU tadi di depan adalah blok yang paling lama dan tidak digunakan lagi yang akan diganti. Kalau yang di least frequently used atau LFU itu yang diganti adalah blok yang paling jarang digunakan ya. Blok yang paling jarang digunakan yang akan diganti. Nah, pada algoritma ini setiap baris mempunyai counter atau penghitung ya. Jadi nanti untuk menghitung apa namanya, menghitung berapa kali data yang sama masuk ke dalam baris chat ya. Nah, ini contohnya kapasitas chatnya hanya 4 baris sama dengan yang tadi ya, sedangkan jumlah blok data jauh lebih banyak. Jika urutan pengaksesan data adalah ini lebih panjang, A B C D C B A B C A D ya. Kemudian datang data E, maka data yang diganti adalah, nah ini jawabannya adalah D. D paling jarang diakses. Kita lihat ya, A nya 1 2 3, B nya 1 2 3, C nya 1 2 3, nah D nya hanya 2. Nah ini disebut jarang diakses karena dia secara perhitungan, secara counternya dia hanya 2 kali muncul, sedangkan yang lain ada 3 ya. Nah, jadi D paling jarang diakses maka harus dikeluarkan. Kemudian misalnya kalau urutan data yang diakses sebelum data E adalah A B C D C B A B C A D D, maka data yang diganti adalah, jadi mirip dengan kasus di LRU dan Vivo tadi, sebelum data E masuk ada data D ya, kayak gitulah. Nah ini kalau seperti ini jawabannya disebutkan yang harus keluar adalah A karena nilai counternya sama dengan yang lain, tetapi karena A datang paling awal maka ya A berada pada baris awal, jadi harus diganti ya, dengan menggunakan penggantian algoritma penggantian FIFO. Ada juga disebutkan B bisa diganti karena paling lama tidak diakses dengan menggunakan algoritma LRU, least recently used. Oke, nanti penjelasannya bagaimana? Oke, ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi bloknya A B C D C B A B C A D, kemudian datang data E akan masuk ya ke dalam baris ini. Nah, syarat dari algoritma penggantian LFU adalah blok yang paling jarang digunakan yang diganti. Jadi kita lihat ketika E akan masuk, kita lihat A ada 1 2 3, B ada 1 2 3, enggak, itu enggak ada. C ada 1 2 3. Nah D, nah ini D adalah data yang paling jarang digunakan atau diakses karena apabila dihitung maka data D yang paling sedikit jumlah kemunculannya yaitu 2, sedangkan data yang lain masing-masing jumlah 3. Jadi karena D paling jarang diakses, setelah di kedua di sini maka dia harus diganti. Data D dikeluarkan dari baris chat karena paling jarang digunakan atau diakses sesuai aturan LFU, least frequently used ya. Ini aturan LFU nya ya. Kemudian urutan pergantian urutan data yang akan diakses adalah menjadi A B C C B A
B, C, A, D, E masuk ke sini. Data E masuk ke baris batch ya. Itu untuk kasus pertama. Nah, ini kasus kedua itu kalau urutan data yang diakses sebelum data E adalah kalau urutan data yang diakses sebelum data E adalah A, B, C, D, C, B, A, B, C, A, D, D, maka data yang diganti adalah, nah, kita lihat penjelasannya kenapa ada FIFO dan LRU dalam kasus ini. Jadi urutan datanya A, B, C, D, C, B, A, B, C, A, D, D akan masuk data E ya. Mari kita amati jumlah nilai counter data A, B, C, D sebelum data E masuk adalah masing-masing 3 kali muncul dan diakses. Jadi A-nya ada 1, terus 2, terus 3. B-nya ada 1, 2, 3. C-nya ada 1, 2, 3. D-nya ada 1, 2, 3 ya. Maka apabila seperti ini ada dua kemungkinan dalam penggunaan algoritma penggantian, yaitu menggunakan FIFO dan LRU. Nah, kalau menggunakan aturan FIFO itu data yang paling awal itu harus keluar ya. Ini ya. A adalah data yang paling awal, jadi dia harus keluar. Ya, ini keterangannya, data A pada baris 1 punya nilai counter yang sama dengan data lainnya, tapi karena data A tersebut masuk paling awal, maka data A pada baris itu bisa diganti atau dikeluarkan. Jadi aturan FIFO A diganti, maka pergantian urutan datanya menjadi B, C, D, C, B, A, B, C, A, D, D. Kemudian kalau menggunakan algoritma LRU, yaitu data yang paling lama dicas dan tidak digunakan, maka harus diganti ya. Ini LRU, maka ini disebutkan data B pada baris 2, ini B ini pada baris 2 juga mempunyai nilai counter yang sama dengan data yang lainnya, tetapi data B tersebut adalah data yang paling jarang digunakan, diakses atau jarang muncul dibandingkan dengan data lainnya. Jadi dengan algoritma LRU maka data B tersebut bisa diganti atau dikeluarkan. Coba kita cek ya. Jadi B1 muncul di baris 2, B2 baris 2 berikutnya, dan B3 baris 4 ya di sini. Setelah itu B tidak muncul lagi, yang muncul adalah C, A, D, D. Maka sesuai aturan algoritma penggantian LRU, list recent reuse, maka B yang harus dikeluarkan. Nah, yang lain kan masih muncul nih, ada C di sini ada, kemudian muncul lagi di sini. Nah, B itu mentok di sini, jadi dia harus dikeluarkan ya. Ini ya, caranya di sini. Data B pada baris 2 juga punya nilai counter yang sama dengan data lainnya, tetapi data B tersebut adalah data yang paling jarang digunakan, diakses atau jarang muncul dibandingkan dengan data lainnya. Jadi dengan algoritma LRU maka data B tersebut bisa diganti atau dikeluarkan. Nah, ini urutan penggantiannya setelah B keluar. Jadi A, C, D, C, B, A, B, C, A, D, D, kemudian E masuk di sini ya. Itu kasus kedua ketika